Jumpa kembali pada pembelajaran Matematika SMK kelas 11, fungsi komposisi dan fungsi invers pertemuan ketiga dengan subtopik komposisi fungsi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menentukan komposisi beberapa fungsi. Tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat menentukan komponen pembentuk fungsi komposisi apabila fungsi lainnya diketahui. Komposisi fungsi, definisinya adalah komposisi fungsi adalah penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Misalkan fungsi f memetakan a ke b dan fungsi g memetakan b ke c, maka bentuk gambarnya adalah seperti tersebut. Fungsi baru h sama dengan g komposisi f atau bisa juga dibaca G bundaran F adalah A memetakan ke C. Jadi disebut fungsi komposisi dari F dan G. Ditulis Hx sama dengan G bundaran Fx sama dengan Gfx. G bundaran Fx sama dengan Gfx ada hanya jika rank dari fungsi f, irisan domain dari fungsi g tidak sama dengan himpunan kosong. Sifat-sifat komposisi fungsi. Misalkan fungsi f memetakan a ke b dan fungsi g memetakan b ke c dan fungsi h memetakan c ke d, maka komposisi fungsi berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, tidak berlaku komutatif. Jadi f bundaran gx tidak sama dengan g bundaran fx. Yang kedua, berlaku sifat asosiatif, yaitu f bundaran g bundaran hx itu sama dengan f bundaran g bundaran hx. Yang terakhir, memiliki fungsi identitas. I x sama dengan x sehingga f bundaran ix sama dengan i bundaran fx sama dengan fx. Contoh yang pertama, diketahui fungsi f dan g dalam pasangan berurutan berikut. Fungsi f min 3, c min 1, f 0, e 2, a 4, b dan fungsi g a, min 3, b, min 1, d, 0, e, 5, g, 2. Tentukan f bundaran g dan g bundaran f. Kita kerjakan bersama. Untuk menentukan f bundaran g terlebih dahulu, kita sketsa diagramnya sebagai berikut. Perhatikan bahwa f bundaran g, maka di sini adalah G terlebih dahulu dipasangkan ke F. G yang pertama adalah A min 3. Jadi ini A min 3. Kemudian B min 1. B min 1. Kemudian D0. D0. Kemudian E5. E5. Dan kemudian G2. G2. Setelah fungsi G langsung dihubungkan oleh fungsi F. Yang pertama adalah min 3C. Min 3C, kemudian min 1F, min 1F, kemudian 0E, 0E, kemudian 2A, 2A, ini 2A, kemudian 4B. Karena tidak ada titik 4, kita tambahkan ini 4 ke B. Nah, hasilnya jawabannya adalah yang tidak terputus, jadi menyambung dari titik A ke min 3 tersambung ke C. Ini tersambung jadi AC. AC. Kita cari lagi yang tersambung, yaitu dari B ke min 1 tersambung ke F. Jadi BF. Kita cari lagi A ke 0, kemudian dari 0 ke E. Jadi titiknya adalah A, E. Kemudian E ke 5 tidak menyambung, berarti bukan.
4 ke B tidak ada titik asal dari daerah asalnya. Kemudian yang terakhir adalah G kedua, kemudian dari 2 ke A. Jadi GA. Nah, seperti ini. Jadi ada 4. Jadi fungsi F bundaran G merupakan diagram panah yang tidak terputus dari G ke F, sehingga diperoleh F bundaran G adalah AC, BF, DE, dan GA. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan G bundaran F. Terlebih dahulu sketsa diagramnya sebagai berikut. Ini adalah diagramnya. Jadi fungsi G bundaran F merupakan diagram panah yang tidak terputus dari F ke G, sehingga diperoleh dia tidak terputus dari F ke G. Kita cari yang tidak terputus. Min 3 ke C terputus, tidak ada sambungannya. D ke 0 juga terputus. Min 1 ke F terputus. 0 E, kemudian E ke 5 ini tidak terputus, jadi kita temukan 1, 0,5. Berikutnya dari 2 ke A, dari A ke min 3, dia tidak terputus, jadi 2, min 3. Selanjutnya 4B dari B ke min 1, jadi 4, min 1. Lalu G kedua, ini tidak ada yang berasal dari daerah asalnya, maka G bundaran F hanya ada 3 elemennya, pasangannya. Jadi G bundaran F adalah 0,5, 2, min 3, dan 4, min 1. Contoh kedua, diketahui fx sama dengan x kuadrat plus 1 dan gx sama dengan 2x min 3. Tentukan yang pertama f bundaran gx, yang B kedua adalah G bundaran fx, dan yang ketiga adalah f bundaran G2. Mari kita jawab bersama. Yang pertama mencari f bundaran gx. F bundaran gx sama dengan f gx. Gx tadi 2x min 3, jadi f 2x min 3. Kita masukkan pada fungsi fx, menjadi fungsi fx-nya adalah x kuadrat plus 1. Kita ganti dengan 2x min 3 kuadrat plus 1. Kita kuadratkan, jadi 2x kuadrat adalah 4x kuadrat. 2 kali 2 kali min 3 adalah min 12. Dan min 3 kuadrat adalah 9. 4x kuadrat min 12x plus 9 plus 10. Diperoleh 4x kuadrat min 12x plus 10. Kemudian lanjut yang berikutnya. G bundaran fx. G bundaran fx itu sama dengan G fx. Fx-nya tadi x kuadrat plus 1 menjadi G x kuadrat plus 1. Kita masukkan ke dalam fungsi gx menjadi 2 dikali x kuadrat plus 1 min 3. Kita kalikan, kita keluarkan. Dalam kurungnya 2 kali x adalah 2 kuadrat. 2 kali 1 adalah plus 2. Jadi 2x kuadrat plus 2 min 3. 2 min 3 adalah min 1. Jadi 2x kuadrat min 1. Selanjutnya adalah f bundaran gx. 2. Nah, padahal f bundaran gx adalah fgx. Nah, berarti f bundaran G2 adalah fg2. Kita cari G2-nya dulu. Fungsi Gx adalah 2x min 3. Berarti kalau G2, X-nya kita ganti dengan 2. 2 kali 2 adalah 4 dikurangi 3. 4 kurangi 3 adalah 1. Berarti kita mencari F1. Tadi Fx adalah X kuadrat plus 1. Maka F1, X-nya cukup kita ganti dengan 1 menjadi 1 kuadrat plus 1. Jadi 1 kuadrat adalah 1. 1 ditambah 1 adalah 2. Kita bisa menggunakan cara yang lain. Karena di sini kita sudah menemukan fungsi f bundaran gx, bahwa f bundaran gx adalah 4x kuadrat min 12x plus 12, maka kita cukup mencari f, langsung saja f bundaran g, x-nya 2. Kita ganti dengan 2, sehingga 4 kali 2 kuadrat min 12 kali 2 ditambah 10. 2 kuadrat adalah 4, 4 kali 4 adalah 16. Min 12 kali 2 adalah min 24. Ditambah 10.
12 dikurangi 24 adalah min 8. Min 8 tambah 10 adalah 2. Jadi ternyata hasilnya ditemukan sama-sama 2. Jadi nanti bisa pilih mana cara yang dianggap paling mudah. Menentukan fungsi jika fungsi komposisi dan sebuah fungsi yang lain diketahui. Misalkan fungsi komposisi f bundaran gx atau g bundaran fx diketahui dan sebuah fungsi fx juga diketahui, maka kita bisa menentukan fungsi gx. Demikian pula jika fungsi komposisi f bundaran gx atau g bundaran fx diketahui dan sebuah fungsi gx juga diketahui, maka kita bisa menentukan fungsi f(x). Contoh yang ketiga. Soal yang pertama diketahui f bundaran gx sama dengan 6x kuadrat min 3x plus 7 dan fx sama dengan 3x min 2. Kita diminta menentukan fungsi gx. Soal yang kedua nanti adalah kita diketahui f bundaran gx 2x kuadrat min 6x plus 1 dan fungsi gx-nya adalah x plus 3. Kita diminta mencari fungsi f(x). Mari kita kerjakan bersama. Yang pertama adalah diketahui bahwa f bundaran gx adalah 6x kuadrat min 3x plus 7. F bundaran gx adalah fgx. Fgx sama dengan 6x kuadrat min 3x plus 7. Ya. Padahal fungsi fx-nya adalah 3x min 2. Berarti fgx-nya, x-nya kita ganti dengan gx. Jadi 3gx min 2 sama dengan 6x kuadrat min 3x plus 7. Min 2 kita pindah ruas ke kanan menjadi plus. Jadi 3gx sama dengan 6x kuadrat min 3x plus 7 plus 2 adalah 9. Plus 9. Kemudian semua ruas kita bagi 3. Sehingga menjadi 3x kuadrat, 6x kuadrat bagi 3 adalah 2x kuadrat, min 3x bagi 3 adalah min x, dan 9 dibagi 3 adalah 3. Jadi fungsi gx-nya adalah 2x kuadrat min x plus 3. Kemudian kita akan mencari f bundaran gx. Soal yang kedua, diketahui f bundaran gx sama dengan 2x kuadrat min 6x plus 1. Kemudian f bundaran gx adalah fgx sama dengan 2x kuadrat min 6x plus 1. Gx-nya tadi x plus 3. Jadi fx plus 3 sama dengan 2x kuadrat min 6x plus 1. Kita misalkan dulu x plus 3-nya. Kita misalkan x plus 3 sama dengan t. Artinya x-nya sama dengan t dikurangi 3. Jadi 3 di ruas kiri, kita pindah ke ruas kanan. Dari plus jadi minus. Jadi x sama dengan t min 3. Kemudian kita masukkan bahwa tadi kan fx plus 3 sama dengan 2x kuadrat plus 6x plus 1. Kita ganti x-nya dengan t min 3. T min 3 ditambah 3 berarti t saja. Ft sama dengan, kita ganti dengan tadi x-nya adalah t min 3. Jadi 2 kali t min 3 kuadrat dikurangi 6 kali t min 3 plus 1. T min 3 dikuadratkan adalah t kuadrat min 6x plus 9. Ya, ft sama dengan 2 kali t kuadrat min 6t plus 9. Dikurangi 6 dikalikan t min 3 plus 1. Kemudian kita kalikan masing-masing, kita keluarkan dari tanda kurung menjadi ft sama dengan 2 kali t kuadrat adalah 2t kuadrat, 2 kali min 6t jadi min 12t, dan 2 kali plus 9 adalah plus 18. Min 6 kali t min 6t, min 6 kali min 3 adalah 18 ditambah 1. Kemudian kita operasikan menjadi 2t kuadrat min 12t min 6t, min 12 tambah 6 adalah 18, jadi min 18t. Kemudian 18 ditambah 18 tambah 1, 18 tambah 18, 36, 36 tambah 1 adalah 37. Jadi ft sama dengan 3t kuadrat min 18t plus 37. Berarti fx, t-nya hanya kita ganti dengan x. Jadi fx sama dengan 2x kuadrat min 18x plus 37. Demikian pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar dan
Sampai jumpa.